adalah 0, 1, 1, 0, dan ini 1, 1. Dari sini, dari dua input ini, kita bisa menghasilkan 4 output, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Seperti itu. Untuk nilai atau untuk output F0, F1, F2, dan F3. Kalau dibuat bentuk rangkaian dari binary decoder itu seperti ini. Untuk 2 to 4 binary decoder. Jadi bisa dilihat, ini adalah inputan, yaitu input X, ini input Y. Kemudian di sini ada satu negasi, atau ini ada not, ini not juga. Setiap inputan itu akan masuk ke setiap kakinya. Seperti ini. Jadi contoh, ketika ini X-nya bernilai 1, ini bernilai 0, ini Y-nya 1, ini 0, dia akan masuk ke tiap-tiap kaki pada gerbang logika di sini, atau pada gerbang N yang ada di sini. Contoh di sini, misalkan untuk ketika X-nya 0, maaf, X-nya 1 di sini 0, ini 0, dia masuk ke kaki 1, kaki 2, 3, dan 4. Y-nya pun sama. Maka diperoleh nilai outputnya untuk F0, F1, F2, dan F3 seperti ini. Sini menggunakan gerbang N. Ini contoh untuk 3 to 8 binary decoder atau binary decoder 3 ke 8, di mana memiliki 3 input dan 8 output. Inputnya ini dinyatakan pada bentuk X, Y, dan juga Z. Sini kita jabarkan setiap inputannya. X-nya itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y-nya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan Z 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Dari sini diperoleh nilai F0 sampai F7. Karena di sini ada 3 input, maka outputnya pun 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Makanya di sini ada F0 sampai F7. Nah, bisa dilihat F0-nya adalah 1, 0. F1-nya adalah 0 sampai F7-nya adalah 0. Kemudian untuk yang baris kedua, F0-nya adalah 0, F1-nya adalah 1, dan seterusnya. Nah, ini definisi dari decoder, di mana tiap N input, maka outputnya adalah 2 pangkat N. Dan setiap gerbang logika itu identik dengan sebuah tabel kebenaran. Nah, ini ketika memiliki 3 input dan 8 output. Ini bentuk tabel kebenarannya. Kemudian untuk rangkaian skematiknya, dari 3 ke 8 binary decoder bisa dilihat seperti ini. Jadi setiap gerbang logikanya itu, atau setiap gerbang N di sini, itu memiliki 3 kaki. Karena di sini menggunakan 3 input. Dan sama seperti 2 ke 4 tadi, setiap kaki pada input ini, baik itu yang negasi ataupun yang tidak, itu akan masuk ke tiap-tiap kaki pada gerbang N yang ada di sini. Dari sini, dari tiap input di sini akan masuk atau outputnya adalah menjadi seperti ini. Ada F0 sama dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen. F1 adalah X aksen, Y aksen, Z. Kemudian F2, X aksen, Y, Z aksen, sampai F7, X, Y, dan Z. Nah, ini contoh rangkaian untuk penghasil output 3 untuk inputnya adalah 0, 1, 1. Ya, di sini ada input yang inputan pertama, ini yang kedua, dan ketiga. Nah, jadi yang ini nilainya 1 masuk ke logic get N, kemudian ini 1 masuk ke N, dan kemudian ini 0. Ditulis sebagai 0, 1, 1. Seperti ini. Ini kombinasional atau implementasi dari rangkaian kombinasional antara decoder
yang digunakan untuk atau yang diimplementasikan pada sebuah full adder. Di sini ada 3 buah input, ada X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada outputnya yaitu S dan C. Kemudian ini ada sebuah ini sebuah IC-nya. Itu inputnya ada S0, S1, S2. Ini outputnya 0 sampai 7. Nah, kemudian ketika diaplikasikan untuk full adder, dibentuk full adder itu ada istilahnya sum dan carry. Maka di sini tidak seluruhnya masuk ke sum, tetapi ada carry-nya. Makanya di sini ada 2 buah gerbang OR, di mana di sini tiap gerbang OR itu memiliki 4 kaki. Tadi pada di sini kita tetap menggunakan sebuah decoder ketika inputan 3, maka outputnya adalah 2 pangkat 3. Oleh karena itu di sini ada 4 kaki, di sini pun 4 kaki, tetap 8. Yang dimana ini adalah sum-nya, ini carry-nya. Kalau dihitung atau dibuat dalam tampilan minterm di sini, maka untuk sum-nya itu S, X, Y, Z sama dengan 1, 2, 4, 7. Dan carry-nya adalah 3, 5, 6, 7. Seperti itu. Kemudian pada sebuah decoding, untuk output active high kita menggunakan AND gate, dan untuk output active low kita menggunakan NAND gate. Ini adalah binary to octal decoding. Sebentar. Enggak,
Ya, kita lanjut. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke. Di sini, kita masuk tadi sampai decoder 3 ke 8 ya. Nah, ini untuk output aktif atau high bisa menggunakan AND gate, dan untuk low-nya itu bisa menggunakan NAND gate. Jadi untuk yang bagian inputnya itu, kalau untuk yang high bisa dilihat pada sisi kiri. Untuk yang high itu bisa dilihat pada sisi kiri itu di sini. Kemudian untuk yang low itu di sini. Jadi kalau dilihat karena sifat N dan N itu kebalikan, maka untuk outputnya pun sama, yaitu bersifat kebalikan. Jadi ketika outputnya adalah 0, 1, dan seterusnya, maka untuk yang N menjadi 1, 0, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika di N bernilai 1, maka pada N itu akan bernilai 0. Atau ketika di N bernilai 0, maka pada N itu akan bernilai 1. Nah, ini adalah decoder dengan enable input, dengan 2 input, 4 output, dan 1 buah enable. Di sini. Nah, ketika ada enable input ini, maka nanti ada istilah seperti don't care. Yang don't care itu akan disimbolkan dengan simbol XX ini. Karena berapapun nilainya, hasilnya itu akan tetap sama. Makanya di sini dituliskan sebagai simbol XX di sini. Seperti itu. Ini ketika contoh 2 buah decoder 3 ke 8 untuk membuat decoder 4 ke 16. Ini bisa dibuat secara kombinasi. Jadi ada 2 buah seperti IC decoder. Ini bagian 1, ini 2. Nah, ini adalah inputnya. Itu ada input X, Y, dan Z. Nah, tapi kita ingin membuat outputnya adalah 16. Kalau 16 itu kan berarti 2 pangkat 4, maka kita tambahkan lagi 1 buah input, itu W di sini. Ini contoh IC 74138 untuk IC decoder. Ini adalah skematik dari IC-nya. Ada 16 kaki, ada A0, A1, A2, E1, E2, E3, dan seterusnya. Kalau dilihat bentuk skematiknya di sini. Jadi inputannya itu adalah bagian yang A, bagian A di sini, sampai yang E di sini. Dimana kalau pada bagian E, di sini ada gerbang OR-nya dahulu. Ada gerbang N-nya. Nah, untuk yang bawah, itu adalah sebuah outputnya. Ini logic diagram dari IC 74138. Bisa dilihat seperti ini bentuk logic diagramnya. Ini tabel fungsi dari IC 74138. Jadi ada 5 buah input, di mana E1 sampai E3 itu enable.
A0, A1 dan A0, A1 dan A2 adalah input utamanya. Selanjutnya untuk jenis IC decoder itu ada jenis atau ada IC 74138, 7442, 74154 dan 7447. Kalau 7447 itu digunakan sebagai 7 segment. Kalau 74154 itu sebagai hexadecimal decoder, kemudian 7442 itu BCD, dan 74138 itu 1/8 oktal decoder. Itu jenisnya. Nah, ini kita masuk ke model SIM sedikit. Karena kemarin sudah masuk ke gerbang logika yang diimplementasikan pada model SIM, ini saya sedikit lampirkan jenis atau bahas program untuk gerbang logika yang basicnya, yaitu ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan SOR. Nah, untuk yang bagian kiri ini, mungkin kalian sudah mencobanya ya. Ini adalah untuk AND, kemudian ini untuk OR-nya. Kemudian kalau menggunakan bahasa VHDL, ini ada sedikit keleluasaan atau sedikit perbedaan dibandingkan dengan bahasa C ataupun bahasa Python yang kalian gunakan. Kalau misalkan VHDL, komen-komennya itu bisa menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil. Itu tidak bermasalah. Contoh, pada bagian ini program OR, library di sini, ini kan kita menggunakan huruf kecil semua. Tapi kalau misalkan kita menggunakan VHDL di sini, kita tulis dengan huruf kapital di sini atau huruf besar semua, itu tidak ada pengaruhnya. Seperti itu. Kecuali untuk modulnya ya. Kalau modulnya itu sedikit berpengaruh. Karena ini seperti library IEEE. Ini adalah komennya. Ini adalah modulnya. Jadi yang library ini bisa kita tuliskan menggunakan huruf kapital. Kalau ini tidak. Ini pun sama. Use bisa kita gunakan huruf kapital. Use, entity, port, out, kemudian architecture, begin, dan end di sini. Seperti itu. Kemudian pada bahasa VHDL biasanya menggunakan istilahnya itu entity dan architecture. Ini. Kalau misalkan entity ini menjelaskan atau menggambarkan sebuah interface-nya atau antarmuka untuk input dan output-nya. Sedangkan arsitektur ini adalah untuk implementasi dari bagian atasnya. Contoh di sini sedikit saya jelaskan tentang gerbang OR library IEEE. Jadi menggunakan library dari IEEE dengan ini ada use IEEE std logic 1164.all. Ini use IEEE.std_logic_arith_all.all. Masuk ke entity OR, berarti identitasnya, deskripsi dari OR-nya ini adalah port A dan port B sebagai input. Di mana di sini inputnya adalah logic 0 dan logic 1, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang bagian C, yang C itu adalah outputnya. Jadi ada 2 buah input, yaitu A dan B, kemudian ada 1 buah output, itu bagian C. Kemudian di sini ada OR, itu berarti seperti sebuah fungsi untuk gerbang logika OR-nya. Notasinya itu OR 1, dibuat seperti ini. Setelah input dan outputnya sudah kita deskripsikan, maka masuk ke sini, N entity untuk OR. Berarti N untuk gerbang OR-nya. Atau akhir, kita mengakhiri entity dari programnya. Oke. Kemudian deskripsi input sudah kita buat di sini. Baru masuk ke implementasinya. Implementasinya yaitu menggunakan arsitektur ini.
arsitektur data flow dari gerbang OR-nya, yaitu output C terdiri dari dua buah input, yaitu A OR B. Setelah itu baru kita N arsitektur data flow. Seperti itu. Mungkin kalau yang ini sudah disimulasikan ya? Atau belum? Gimana? Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Tidak perlu tidak perlu saya contohkan. Ini saya ya seperti review saja lah. Kemudian ini untuk AND dan OR. Selanjutnya ini untuk NOT dan NAND. Seperti ini. Ini untuk NOR dan SOR-nya. Nah, sekarang yang kita coba menggunakan atau mensimulasikan bagian ini untuk yang decoder. Decoder 2 ke 4. Jadi ada 2 buah input, kemudian ada 4 buah output. Ini bisa kalian ketik. Bentuknya seperti ini. Library IEEE use IEEE.stdlogic 1164.all use IEEE.std_logic arit.all dan seterusnya. Kemudian di sini ada entity decoder 24. Ini maksudnya adalah saya buat 2 input, 4 output. Di mana A 1 ke 0, kemudian F-nya itu adalah output. A itu ada A0 dan A1 tepatnya. Kemudian F itu adalah output. Atau kalau pada gambar ini bagian D. Ini boleh kalian tulis D pun tidak masalah. Kemudian di sini NNTT decoder 24. Arsitektur bla 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 decoder 24. Nah, ini masuk ke implementasinya. Oke. Mungkin ini bisa kalian coba. Silahkan kalian buka model SIM-nya masing-masing di laptop kalian. Silahkan coba. Jadi saya berikan waktu sekitar 30 menit. Nanti setelah itu akan kita bahas sama-sama. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?